Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ria Yasmin Putri dari Rumah Bekah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang balutan luka, yaitu balutan anti lengket ya. Anti lengket seperti apa sih balutan anti lengket dan kenapa disebut anti lengket itu? Ini seperti ini balutan anti lengket ya. Sediaan yang ada di pasaran yang paling sering dipakai ini ya. Melolin yang sering kita pakai. Kenapa disebut anti lengket? Karena dia memang anti lengket. Jadi ketika dipakai dan ketika dilepas ya, itu tidak menempel pada luka. Ini penting ya, penting. Kenapa? Karena ketika balutan itu menempel ya, dan ketika ada saatnya pergantian, maka ada kemungkinan jaringan-jaringan yang baru tumbuh itu terbawa, terangkat. Nah, itu jika kita menggunakan kasa biasa ya. Kalau menggunakan kasa biasa itu pada saat pergantian jaringan yang baru tumbuh itu dia akan merekat pada kasa ya, pada kasa sehingga merusak jaringan tersebut, merusak jaringan yang baru tumbuh gitu. Nah, jadi kelebihannya menggunakan balutan ini adalah dia tidak lengket di luka. Jadi pada saat kita tempelkan tidak menempel, tapi tidak menyebabkan jaringan yang baru terbentuk akan terangkat nanti pada saat pergantian balutan ya. Seperti itu. Jadinya apa? Nanti akan lebih cepat untuk sembuh luka tersebut ya, karena jaringan yang tumbuh dia akan aman, tidak terganggu, tidak terkoyak ya, tidak rusak seperti itu ya. Nah, seperti apa sih penampakan dalamnya? Yuk kita lihat. Seperti ini nih. Ini ya, saya sudah punya yang sudah terbuka ya. Ini. Nih. Oh, seperti apa ini? Lihat. Nih balutannya nih. Nih ya. Balutannya dia seperti ada lapisan tipis plastik. Jadi ada dua permukaan ya. Permukaan yang satunya seperti ada plastiknya. Nah, ya seperti ada plastiknya, dan lapisan yang berikutnya yang di permukaan berikutnya ya itu seperti kapas. Nah, yang mana sih yang merekat pada luka? Yang merekat pada luka adalah yang ada seperti plastiknya, jangan sampai terbalik. Nah, ini seringkali dipertanyakan nih oleh pasien-pasien ya, yang merawat luka secara mandiri, yang mana sih yang dipakai? Nah, ini yang ada seperti plastiknya yang kita tempelkan, tapi bukan plastik loh ini ya. Ini adalah balutan yang modern ya. Dia bisa tetap pertukaran udara masih bisa ya. Jadi istilahnya luka ini masih tetap bisa bernafas seperti itu. Jadi jangan khawatir nanti itu dong lembab, nanti lukanya jadi bonyok gitu ya. Enggak ya, karena dia masih ada pertukaran udara. Jadi jangan khawatir ya, masih bisa bernafas seperti itu ya. Nih, nah, kita lihat ya, ini untuk luka seperti apa sih ya. Kasa anti lengket inilah digunakan untuk luka-luka yang akut sebenarnya. Apa itu luka akut? Luka yang proses penyembuhannya sesuai ya. Tapi bisa juga luka yang kronis ya, tapi dengan syarat dia cairannya sedikit atau tidak ada ya, gitu. Saya contohkan ini seperti lukanya ya. Anggaplah luka akut ya, anggaplah ya, tapi mengalami kegagalan penyembuhan sehingga penyembuhannya itu agak sedikit lama, sehingga ada jaringan matinya ya. Kita lihat ya. Nah, setelah kita cuci ya, kita cuci dengan NaCl dengan sabun, lalu kita juga semprotkan dengan cairan khusus antiseptik. Ini lebih bagus lagi ya, semprotkan lalu kita kompres ya. Setelah dikompres kita bersihkan ya semuanya sampai ke area sekitar lukanya ya. Jadi jangan fokus pada lukanya saja, tapi seluruhnya, jari-jarinya, ke sela-selanya, ke mata kakinya, bahkan sampai ke betisnya kita bersihkan, itu lebih baik ya.
Jadi semakin luas area yang kita bersihkan semakin bagus seperti itu. Dan kita yakin kita sudah bersih semua, kita keringkan, lalu kita oleskan salep yang kita rekomendasikan adalah ini. Salep Metrovasi kita rekomendasikan ya. Oke, gunakan ini ya. Kita oleskan. Oke. Saran saya, jika dapatkan lukanya itu berwarna kuning, itu tebal. Hitam juga kita oleskannya sarapnya lebih tebal. Tapi kalau lukanya itu merah atau pink, maka saran saya sarapnya itu lebih tipis seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tutup dengan balutan luka anti lengket ini, mengolinnya. Jangan lupa yang ditempelkan adalah yang ada seperti plastiknya. Oke, kita tempelkan seperti ini ya. Oke, sudah. Lalu cukup seperti ini. Boleh kita tambahkan, karena ini tipis ya, boleh kita tambahkan kasa di atasnya, kasa steril ya. Tambahkan kasa steril. Agar apa? Agar dia lebih tebal ya, dan menutup semua area luka. Seperti ini. Sudah cukup? Sudah. Lalu kita tambahkan apa? Plester. Ya, gunakan plester yang aman dan nyaman ya, tidak menimbulkan alergi. Nah, ini ya, nih kita pakai ini. Plasternya kita ukur terlebih dahulu. Kita ukur, kita ada kotak-kotak ini memudahkan kita untuk mengukur. Oke. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu mepet ya. Karena apa? Karena kita harapkan balutan ini aman sampai waktunya pergantian balutan ya. Kapan sih pergantian balutan? Nah, ini dia. Penggantian balutan itu usahakan jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu cepat. Karena apa? Karena kita butuh waktu untuk si jaringan itu untuk tumbuh. Jadi sabar, jangan terlalu cepat diganti ya. Jadi pastikan balutan itu tertempel dengan baik, sehingga tidak mudah koyak, tidak mudah lepas balutannya gitu. Oke. Kita butuh satu lagi. Kita gunakan tester yang mempunyai daya rekat yang cukup bagus ya. Karena apa? Karena ini sangat menentukan keberlangsungan dari balutan itu sendiri ya. Kalau plasternya jelek, maka balutannya cepat koyak ya. Nanti malah menyulitkan kita, sehingga harus sering mengganti balutan atau menambahkan plester. Pastikan tertutup semua ya, seperti ini ya, cukup ya. Oke, seperti ini cukup ya.
Nah, cukup seperti ini ya. Nah, kapan digantinya ini balutannya? Digantinya ketika itu tembus, basah atau bau atau tidak nyaman. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, tidak usah diganti, tidak apa-apa ya, seperti itu ya. Urutan ini juga sudah cukup sebenarnya seperti ini, tapi kalau mau ditambahkan lagi yang lebih aman yaitu dengan transparan film boleh juga ya, karena ini areanya di bawah, kita khawatir kena percikan air ya, maka pakai transparan film juga sangat direkomendasikan itu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan hubungi kami segera di nomor WA yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.